Apakah AI itu merupakan alat yang tepat banget dan akurat dalam kita berinvestasi? Kalau bicara akurasi, itu tergantung daripada training data yang digunakan pada waktu machine learning ini dibangun. Karena ada kemungkinan training data yang digunakan waktu proses learning ini, itu tidak ada data itu di training datanya. Jadi terkait dengan akurasi, itu tidak bisa menggambarkan 100%. Karena apa? Karena sifat daripada AI itu adalah dia menggunakan training data yang sudah terjadi, San. Nah, kalaupun misalnya dia memprediksi itu menggunakan sistem regresi, ya, ibaratnya itu mungkin tergantung apakah itu masuk dalam range yang memang dia bisa prediksi. Ya, jadi harus dikombinasikan antara AI dengan kita sebagai pengguna. Manusia. Nah, akurasinya itu harus saling melengkapi di antara kedua tersebut. Di episode About Vstock kali ini, kita akan membahas kekhawatiran teman-teman dalam menggunakan AI dalam investasi ini. Nah, Pak Firman, gimana nih? Apakah AI itu merupakan alat yang tepat banget dan akurat dalam kita berinvestasi? Bicara tepat nggak tepat, tergantung pemakaian. Ya. Jadi, kalau misalnya itu ditujukan memang untuk misalnya AI yang untuk trading saham atau investasi saham, ya itu mungkin bisa dikatakan tepat, ya. Kalau misalnya memang itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang cocok. Ya. Kita ambil contoh misalnya AI itu ada yang misalnya untuk yang pengelolaan portofolio, ya. Ada yang untuk trading, ada yang untuk swing, ya. Ada yang untuk investor yang mencari stable income, ya. Lalu ada juga misalnya yang mencari yang untuk yang scalping. Misalnya seperti itu. Jadi kalau tepat atau nggak tepat tergantung dari intentionnya, niatnya, tujuannya, dia mau apa nih gitu ya. Jadi disesuaikan dulu dengan tujuannya, tujuan daripada si pemakainya dulu, begitu San. Nah, kalau bicara tadi misalnya akurat atau tidak akurat, nah sekali lagi kita mau bicara bahwa AI ini adalah dia machine learning, ya, yang dimana dia ada proses training data yang mengajarkan kepada komputernya sebuah pola. Nah, kalau bicara akurasi, itu tergantung daripada training data yang digunakan pada waktu machine learning ini dibangun. Nah, kalau kita bicara investasi, hati-hati. Karena ada kemungkinan training data yang digunakan waktu proses learning ini untuk menemukan algoritma untuk model machine learning ini, itu tidak ada data itu di training datanya. Ambil contoh misalnya, waktu COVID. Ya, kalau misalnya training data yang digunakan adalah data sebelum COVID, maka data yang ada di dalam, ya, itu tidak bisa menggambarkan terkait pola di saat investasi itu ada yang namanya kejadian seperti COVID atau misalnya seperti perang Iran dan lain-lain. Jadi terkait dengan akurasi itu tidak bisa menggambarkan 100%, ya. Tetapi seorang yang membangun machine learning AI ini seharusnya dia akan melakukan update yang terus-menerus sehingga machine learning ini akan senantiasa up to date dengan training data yang senantiasa diupdate dari tahun ke tahun sehingga bisa digunakan. Itu sebabnya di Vstock AI itu kita ada seorang statistik di dalam, ada matematiknya yang tujuannya untuk senantiasa mengupdate terkait training data yang digunakan untuk memperbaiki daripada algoritma daripada machine learning-nya. Berarti nanti ke depan bisa mencegah terjadinya tiba-tiba kalau ada peristiwa yang di luar kemampuan. Mencegah bukan, ya. Kalau mencegah itu kembali lagi kepada intuisi daripada si pemakai. Ya, tetapi karena apa? Karena sifat daripada AI itu adalah dia menggunakan training data yang sudah terjadi, San. Nah, kalaupun misalnya dia memprediksi itu menggunakan sistem regresi, ya, ibaratnya itu mungkin tergantung apakah itu masuk dalam range yang memang dia bisa prediksi. Ya. Nah, tetapi terkait dengan ke depan kita tahu hukum investasi bahwa histori kinerja masa lalu, ya, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Itu yang harus kita garis bawahi kalau kita investasi. Nah, terkait dengan AI, dia adalah training data dari histori data-data yang masa lalu.
Nah, baru dia coba untuk memprediksi terkait dengan pola-pola dari data-data yang ada sekarang, dari pola yang dipelajari dari data-data sebelumnya, untuk dia bisa menemukan saham-saham apa nih yang kira-kira layak untuk diinvestasikan. Jadi harus dikombinasikan antara AI dengan kita sebagai pengguna. Manusia. Nah, akurasinya itu harus saling melengkapi di antara kedua tersebut. Oke. Kemudian kalau berbicara tentang AI ini, apakah ada kelebihan atau kekurangan itu, Pak? Ya tadi, kalau kelebihannya adalah kita dibantu, ya karena dia sebagai alat bantu. Kekurangannya, ada beberapa yang mungkin dia tidak bisa mengetahui terkait apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Nah, itu kelemahannya. Jadi training data yang digunakan, apakah itu udah ada di dalamnya terkait dengan kejadian-kejadian masa depan, masa yang akan datang. Nah, kalau dia tidak punya, ya ibaratnya itu salah satu kekurangannya. Lalu yang berikutnya yang kita mesti paham juga, kalau kita bicara misalnya terkait dengan misalnya, kita ambil contoh yang di Feedstock misalnya, itu kita gunakan Kompas 100-an. Ya. Nah, karena kalau misalnya kita gunakan misalnya saham-saham yang misalnya yang terkait yang dengan yang nggak masuk indeks, atau yang misalnya yang kurang liquid, atau yang misalnya dia bergerak oleh karena tanda petik bandar yang seperti apa, semu. Nah, itu agak-agak sulit ya, ibaratnya intervensi di luar daripada variabel-variabel eksternal itu begitu tinggi. Nah, ini biasanya untuk menemukan algoritmanya itu tidak semudah dengan saham-saham yang tanda kutip yang sulit untuk digoreng ya. Makanya kita menggunakan saham-saham yang dalam kategori Kompas 100 ya. Nah, itu yang kita gunakan supaya dalam tingkat akurasinya, win rate-nya itu lebih bagus. Begitu, San. Tapi sebenarnya AI bisa nggak sih memprediksikan, misalnya kan berita, semua data dikumpulin, terus memprediksikan, oh ini bakal akan terjadi ini karena data ini mendukung. Yang Sandra masuk sentimen pasar. Ya, sentimen. Nah, justru kalau kita investasi itu ada yang namanya sentimen pasar atau rumor. Nah, itu sangat mungkin. Sangat mungkin, dan kita sedang siapkan. Ya, kita sedang siapkan bagaimana dari sentimen pasar, dari data-data rumor ini kira-kira saham mana nih yang kira-kira yang ada probabilitas untuk misalnya naik. Nah, itu juga kita sedang kerjakan. Oke, berarti itu cocok untuk yang suka trading ya? Untuk trading, kan? Untuk investor juga bisa. Untuk yang misalnya mencari saham-saham bagger yang terkait corporate action, itu juga sangat-sangat bisa. Berarti kan sebenarnya AI itu harus terus di-upgrade ya, Pak ya? Kalau bicara tentang teknologi, sama seperti Sandra punya handphone dari iPhone 11, sekarang iPhone berapa, San? iPhone 16. 15. Ya. Nah, sama teknologi juga gitu. Aplikasi ada versi 1, 2, 3 bla 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 bla. Nah, AI juga begitu. Apakah ada batasnya, Pak? Sampai kayaknya kalau batasan nggak ada. Jadi karena kan itu kan teknologi atau data itu kan terus berkembang ya. Dan tugas daripada si pembuat dari machine learning ini adalah terus bagaimana supaya mengupdate sehingga mesin ini terus menjadi mesin yang pintar, mengikuti zaman. Jadi diajar terus gitu loh. Contoh misalnya Sandra punya anak gitu ya, itu kan pembelajarannya akan senantiasa bertambah, Nah, itu beda dengan zaman dulu waktu Sandra masih TK atau SD. Sekarang juga lebih sulit. Jadi sama, ke depan juga teknologi ini akan semakin berkembang terkait dengan AI atau machine learning, itu juga akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman ke depan. Oke, jadi emang yang dasarnya teknologi, jadi emang selalu harus di supervise ya tadi Pak ya? Iya. Di-upgrade terus. Terus kemudian apakah AI udah bisa hasilkan keuntungan yang signifikan nih untuk investor? Mungkin Feedstock, dari Feedstock. Oh iya, mungkin tinggal masuk di websitenya ya, itu bisa dilihat yang ya. Yang signifikan, coba kita lihat ya Pak. Ya, kita lihat misalnya ada tuh misalnya Silo, misalnya Petro, yang misalnya dari, ya. Untuk invest ya Pak, yang Universe ya. Iya, SSI itu semuanya kan di atas 100% ya. Iya. Wi-Fi ya. MS lagi. Itu belum sampai bulan 5 31 Mei, berarti baru 6 bulan ya, baru 6 bulan udah 128% ya. Lalu kita lihat misalnya Breeze ya, nah itu udah 80% ya. Nah kita lihat misalnya Doit ya, dari bulan 4 itu 65%. Ini terkait dengan update terkait dengan harga kemarin ya San. Karena harganya akan naik turun tergantung. Nah di sini kita buat
Apabila mereka udah cukup puas dengan tingkat returnnya, dia mau lepas di 65%, mau lepas di 120%, mereka mau lepas misalnya di 135%, silahkan saja. Ya. Jadi itu keputusan di tangan investor. Betul. Sekali lagi yang namanya AI, dia hanya membantu. Keputusan kembali lagi ada di tangan investor. Termasuk keputusan membeli atau termasuk keputusan untuk menjual. Nah, kita kembalikan bahwa AI itu hanya sebagai alat bantu. Oke, terus kira-kira gimana nih Pak masa depan investasi menggunakan AI? Terlebih masa depan feedstock AI. Oke. Kita melihat bahwa kans dan atau peluang terkait bagaimana kita menggunakan AI dalam berinvestasi saham itu ke depan akan menjadi sesuatu yang hype, ya, trending, ya, lagi ngetrend. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa membangun itu bersama dengan tim, ya, dan kita akan terus kembangkan, dan kita juga akan mengajar banyak investor-investor baik pemula maupun mereka yang misalnya yang udah cukup lama juga berinvestasi saham, karena kita sedang kembangkan bahwa AI kita tuh bukan hanya yang kita punya sekarang, San, ya. Nah, jadi dalam waktu dekat kita akan ada AI untuk scalping, San. Wah, ya, tunggu, ntar lagi, ya. Dan dalam waktu dekat kita juga akan ada AI yang untuk investor, ya. Dan kita juga lagi siapkan juga AI yang untuk beggar. Cuma ini mahal karena untuk mendapatkan mengcrawling infonya ya, info itu mahal ya Pak. Saya mesti bayar $7.500 per bulan. Nah, jadi itu nanti ya itu kita pinggirkan dulu. Nah, tetapi ke depan kita melihat bahwa masa depan investasi menggunakan AI itu menantang dan sangat menarik, ya. Dan semoga kita terus bisa mengembangkan mesin ini dan kita bisa menawarkan ke banyak investor untuk mereka bisa menjadikan feedstock ini sebagai alat bantu mereka dalam berinvestasi saham. Iya, berarti di feedstock AI ini sangat beragam ya Pak, cocok untuk investor, cocok untuk trader, cocok untuk trader harian, swing trader, bahkan dalam waktu dekat untuk scalper juga kita sediakan. Nah, kalau ada yang mau belajar tuh di mana tuh Pak? Nah, yang kalau mau belajar saat ini yang baru terkait dengan mereka yang bukan scalper ya, yang bukan scalper, yang swing ya, atau yang untuk investor. Investasi. Nah, itu kita akan adakan setiap akhir bulan, ya, tinggal ikutin di sosial medianya, tinggal ikutin di websitenya, kalau mau ya tinggal daftar di sana. Nah, bagi mereka yang ikut kelas ini, kita kasih feedstock AI-nya itu free selama sebulan. Selama 1 bulan, Oke, jadi kan yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya tools si feedstock AI-nya ya. Iya. Dan ini teman-teman harganya masih promo ya Pak ya? Masih promo 50%. 24 ya, 50%. Iya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai harganya nanti keburu naik, karena nanti menyesal. Tahun depan pasti naik, Sandra. Ya udah pasti. Karena pajak juga udah naik, jadi semuanya naik. Bukan itu, karena nanti dia hasil daripada machine learning ini akan dikirim ke WhatsApp, San. Oh, oke. Nah, Sandra tahu kalau kita bicara digital, WhatsApp itu bayar, Sandra, itu cukup mahal. Lalu Sandra tahu bahwa kita ada statistik di dalamnya, ada orang-orang statistik, ada orang matematika di dalamnya, ada programmer di dalamnya, dan itu kan saya nggak bisa bayar pakai senyum, misalnya. Ya, nah ibaratnya terima kasih. Nggak boleh terima kasih, makasih, nggak bisa. Itu sebabnya kenapa ada biaya di sana. Iya, jadi teman-teman sebenarnya nggak nyesel ya kalau mau ikut kelas feedstock AI. Kita akan belajar tentang AI, belajar tentang saham, dan sangat dimudahkan sekali kalau kita mau berinvestasi. Jadi emang dari dini harus investasi, dan kalau mau investasi ya dipermudah dengan feedstock AI. Oke, jadi teman-teman memang AI terdapat beberapa ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi gunakanlah AI itu sebagai tools kita dan gunakanlah secara bijak. Sampai ketemu di About Feedstock berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.